Selamat jumpa kembali. Salam calon menteri, channelnya para patilers. Oke, hari ini kita kembali ke bahasan lele kita. Hari ini kita coba diskusi mengenai bibit. Biasanya kendala-kendala bibit itu dialami oleh para pemula. Saya sendiri pun ketika memulai budidaya awal itu di kolam bawah, itu di kolam tanah, itu awalnya saya beli 5.000 bibit. Bayangkan 5.000 bibit tanpa mengerti seluk-beluk lele, tanpa mengerti teknis budidaya lele. 5.000 bibit itu habis, sisa sampai panen itu hanya 13-14 kilo, saya lupa. Bayangkan 5.000 bibit hanya sisa 13-14 kilo panen. Nah, oleh karena itu mengantisipasi kendala-kendala bibit khususnya bagi para pemula, kita coba untuk diskusi di sini bagaimana sih sebenarnya tips mengatasi bibit atau tips untuk memilih bibit yang benar. Ya, tentu dalam budidaya lele bibit adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Ciri bibit yang baik adalah bibit yang aktif, ya, tidak menggantung, dalam artian bibit yang aktif berenang, naik turun dan sebagainya. Ya, jadi kita sebagai pemula harus mengetahui tanda-tanda bibit yang aktif terlebih dahulu. Ya, ini adalah beberapa contoh gambaran bibit yang aktif. Kita sebagai petani lele harus mengetahui tanda-tandanya dan sehingga kita bisa tahu bagaimana cara memilih bibit yang baik. Bibit ini harus aktif, ya, seperti itu, walaupun tidak dikasih makan tapi aktif ketika kita mendekat. Balik lagi ke pembahasan bibit. Tadi kita sudah melihat tanda-tanda bibit yang sehat. Kali ini kita akan membahas tipsnya untuk bisa memilih bibit, khususnya bagi para pemula, karena ini hal yang sangat krusial. Karena jangan sampai kita membeli bibit misalkan ratusan ribu atau bahkan jutaan, dalam hitungan hari, dalam hitungan sekejap itu langsung ludes, pada mati massal, pada ngambang, pada kena mocong putih, ya, sirip merah. Jangan sampai seperti itu. Nah, tips ini akan kita bagikan bersama untuk kita aplikasikan, kita implementasikan di lapangan secara real. Tips yang pertama adalah jangan sampai kita tidak tahu siapa pembenihnya. Itu tips yang pertama. Karena gini ya teman-teman, bibit itu dihasilkan dari pembenih. Nah, jangan sampai kita tidak tahu siapa pembenihnya, dalam artian ada pembenih-pembenih yang hanya mengumpulkan benih dari orang-orang, ibaratnya masal main comot, tapi dia tidak mendeder langsung, tidak melakukan pembenihan langsung, sehingga dia pun sebenarnya tidak mengetahui bibit yang dia jual kualitasnya. Oleh karena itu pendekatan personal perlu untuk bisa mengetahui bibit seperti apa. Kalau bisa kita tinjau langsung ke lokasi. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita harus mengamati berapa sih jarak pendistribusian antara kolam dari si pembibit dengan kolam kita. Karena saya pernah memiliki pengalaman yang cukup luar biasa menjengkelkan, dalam artian jaraknya luar kota, cukup jauh, sekitar 3-4 jam perjalanan. Nah, ternyata dia itu tidak langsung datang ke kolam kita, tapi dia transit di satu lokasi, dua lokasi, sampai ke sini itu siang. Begitu. Jadi jarak yang jauh otomatis akan menyebabkan bibit itu stres, bibit itu mabok, dan begitu sampai di kolam otomatis banyak sekali bibit yang sudah teler, sudah mabok, sudah menggantung. Hasilnya apa? Dalam hitungan hari, 1 hari, 2 hari, pasti hampir dipastikan ikan-ikan pada mati, dan banyak ikan yang mengambang ataupun yang mati di dasar. Itu kejadian yang sangat luar biasa mengerikan. Oleh karena itu teman-teman semua, batir-batir patilers, perlu mengamati jarak distribusi antara kolam kita dan kolam pembenihnya. Usahakan kita dekat, paling tidak sekitar 1 jam itu sudah lumayan lah. Jangan sampai lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu kita pastikan mereka memberikan pelayanan khusus. Pelayanan khusus dalam artian pertama, mereka memberikan jaminan bibit. Terkadang ada pembenih yang bertanggung jawab, dalam artian
mereka itu memberikan jaminan ketika lele datang ke kolam kita, ada garansi misalkan 4 hari, 5 hari di kolam. Dan selama waktu itu, jika ada mati massal, mereka akan bersedia untuk bertanggung jawab. Ada garansi oleh pembenih, kita akan lebih aman. Tapi jika tidak, kita yang was-was, kita yang rugi bandar. Lalu yang kedua, si pembenih dalam pendistribusian itu harus melakukan perawatan khusus. Dalam artian misalkan baknya itu atau dirigennya itu untuk wadah benih itu dikasih seperti aerator ya, untuk bisa memperpanjang napas dari benih-benih lele. Jika tanpa aerator sudah jauh sampai sini siang, otomatis kita yang akan rugi. Benih akan menggantung, benih akan mati massal di 1 hari 2 hari ke depan akan mati. Banyak sekali kematian. Lanjut, setelah kita tadi mengetahui secara personal siapa pembenihnya dan juga jarak distribusi untuk mengantarkan benihnya. Nah, yang ketiga adalah hal yang juga penting. Bagi para pemula, kadang-kadang kita mengincar murahnya. Kita mengincar benih-benih yang murah, yang ukurannya itu kecil-kecil. 1 cm, 2 cm, 3 cm, ya kan? Kurang dari 5 cm. Sebenarnya untuk bibit pemula main di 5 cm, 5 sampai 7 cm itu adalah hal yang rawan ya bagi pemula yang baru pertama kali tanpa ada teori tanpa ada pengetahuan sebelumnya, itu hal yang sangat rawan. Oleh karena itu saya sarankan atas dasar pengalaman pribadi yang mana saya dulu pernah 5.000 itu mati massal ya. Saya beli dulu itu bibit ukuran 23 kalau nggak salah, kecil sekali. Oleh karena itu saya sarankan untuk kita para pemula agar bisa memilih benih lebih selektif di ukuran. Minimal kalau pemula yang memang baru pertama kali itu pilih benih yang ukuran 7 sampai 9 cm. Itu minimal. Syukur-syukur bisa dapat yang 9 sampai 12 cm lah. Itu. Tapi paling enggak 7 sampai 9 itu udah aman. Karena benih-benihnya kecil itu kadang memiliki kerentanan seperti moncong putih, sirip merah, dan mabok perjalanan. Itu sangat rentan sekali benih-benih kecil. Nah, otomatis jika kita beli benih kecil, uang keluar tapi sia-sia. Mending kita ngalahin dulu investasi lebih besar untuk benih 79, karena memang jaraknya cukup jauh ya, antara misalkan 57 itu pasarannya 250 perak, 79 itu sekitar 300 lebih lah, 320, 350, tergantung kita penawarannya, tawar-tawaran dengan penjual benihnya. Oleh karena itu lebih baik kita ngalahin, lebih baik kita investasi lebih untuk membeli sedikit lebih mahal benih 79, tapi kita bisa panen lebih banyak. Dalam artian kita lebih safe, kita lebih aman, agar hasil panen kita lebih terjamin lah. Jangan sampai seperti saya yang 5.000 benih itu mati massal dan hanya panen 13-14 kilo. Itu luar biasa pedihnya. Oke, sekian tips dari kita. Semoga bisa bermanfaat bagi para petani pemula, khususnya yang mau mencari benih. Jadi 3 tips tadi. Personal, kita harus tahu siapa pembenihnya. Yang kedua masalah distribusi ya. Dan yang ketiga itu utamanya masalah ukuran. Jangan sampai kita salah. Kalau kita salah, kita yang buntung, kita yang sedih. Oke. Terima kasih. Salam Patilers, salam sobat-sobat tani.